Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan bicara soal kecerdasan. Kecerdasan seringkali diterjemahkan sebagai satu keunggulan yang itu dimiliki oleh manusia. Hewan tentu berbeda dengan manusia. Karena itu kecerdasan menjadi sesuatu yang unik yang hanya dimiliki oleh manusia. Kita mengenal ada 4 organ dalam tubuh kita. Pertama, kita menyebutnya fisik atau jasmani. Yang kedua, pikiran atau dasarnya otak. Yang ketiga, hati yang kita menyebutnya jantung. Tapi kalau kita bicara hati, bisa dalam pengertian fisik, yaitu jantung, tapi bisa dalam pengertian spiritual, yaitu hati atau qalb. Yang keempat adalah jiwa atau ruh. Nah, setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Itu yang oleh Al-Quran dipertegas dengan mengatakan bahwa Allah ingin menciptakan seorang khalifah yang disimbolkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Karena itu potensi kepemimpinan pada setiap orang memang sudah terkandung sejak dari alam rahim. Nah, kita melihat dari sisi fisik misalnya. Apakah ada orang yang disebut cerdas secara fisik? Tentu ada. Apa itu bentuknya? Begini. Orang-orang yang memiliki kecerdasan fisik, dia akan mengatur hidupnya dengan baik sesuai dengan natur, sesuai dengan kekuatan-kekuatan alam. Kita akan menjaga diri kita dari berbagai macam ancaman, juga dari berbagai macam penyakit. Maka hidup kita harus bersih, hidup kita harus ikut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Listen to your body. Kalau kita sudah capek, berarti kita istirahat. Maka para ahli menyebut orang yang cerdas secara fisik, dia akan memiliki disiplin. Hidupnya penuh dengan keteraturan. Tidur pada waktunya dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Makan juga tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh terus-menerus dalam keadaan lapar, minum dan sebagainya. Imam Al-Ghazali misalnya pernah menegaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa perut kita ini terdiri dari 3 ruang. Pertama untuk makanan, kedua untuk minuman, dan ketiga untuk nafas. Karena itu jangan dipenuhi dengan makanan dan minuman saja. Sisakan. Karena itu ada hadis Nabi, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu maksudnya apa? Pertama, ada ruang untuk nafas sehingga tidak boleh kenyang. Yang kedua, biasanya makanan itu mengalir setelah 5-10 menit baru terasa kenyang. Karena itu berhenti sebelum kenyang itu bisa berarti maknanya sebetulnya kenyang. Karena makanan belum turun semuanya ke dalam perut kita. Yang kedua, dari sisi pikiran. Orang-orang yang cerdas secara pikiran, dia akan memiliki visi hidup yang jelas. Karena pikiran itu di dalamnya sudah mengandung banyak pengetahuan. Pengetahuanlah nanti yang akan mendrive kita untuk hidup lebih baik, lebih jelas ke depan mau jadi apa dan mau jadi siapa. Maka orang yang cerdas secara pikiran atau orang sekarang menyebutnya intellectual quotient, dia akan memiliki visi hidup yang jelas. Yang ketiga, hati. Kita tahu hati itu tempatnya kasih sayang. Hati itu tempatnya perhatian, tempatnya empati. Karena itu orang yang cerdas secara hati, dia akan memiliki rasa kasih sayang yang tinggi. Sehingga melihat apapun dengan kacamata penuh cinta. Itu yang kita sebut dalam tradisi keislaman silaturahmi. Menjalin hubungan, mengikatkan interrelasi kita kepada orang lain atas dasar cinta kasih. Yang keempat, jiwa yang kita menyebutkan dalam bahasa Arab disebut ruh. Apa sih
ciri orang yang cerdas secara spiritual. Beberapa ahli menyebutkan bahwa orang yang cerdas secara spiritual, dia akan selalu memperhitungkan legasi apa yang akan dia tinggalkan. Warisan nama baik apa, warisan sikap-sikap terpuji apa, yang kalau dia tidak ada, orang lain bisa mengenang dan bisa memanfaatkannya untuk hidup mereka ke depan. Karena itu, orang yang secara spiritual memiliki kecerdasan, nuraninya akan hidup, hatinya akan terus bersemangat, sehingga setiap kali gerak, setiap kali ucapan, perilaku, dan sebagainya penuh dengan perhitungan-perhitungan nilai. Agar apa yang keluar dari dirinya menjadi contoh teladan, menjadi role model, sehingga orang banyak mengambil manfaat, banyak mengambil pelajaran dari orang-orang yang secara spiritual memiliki kecerdasan. Teman-teman yang saya cintai, jadi 4 kecerdasan ini ada dalam satu organ tubuh kita, ada dalam satu entitas kehidupan kita, baik secara fisik, secara pikiran, secara emosi yang dasarnya hati, juga secara spiritual yang dasarnya jiwa. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri pengantar tentang 4 kecerdasan ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.